sedang menebarkan jala. Mereka di sini dari konteksnya itu adalah Petrus dan saudaranya Andreas. Karena ini adalah kisah di mana Yesus memanggil mereka untuk menjadi murid-muridnya, untuk menjadi pelayan-pelayannya, maka kita bisa melihat di sini bahwa pada saat Yesus memanggil mereka, ternyata mereka tidak sedang menganggur. Ternyata mereka tidak sedang bermalas-malasan. Mereka tidak sedang tidur-tiduran. Tapi mereka sementara bekerja. Bekerja apa? Mereka sedang menebarkan jala. Saudara-saudara, pada saat mereka sedang sibuk bekerja inilah, pada saat mereka sedang bekerja mencari nafkah itulah, Tuhan Yesus datang dan memanggil mereka, kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara-saudara, ini menurut saya bukan sesuatu yang kebetulan. Mengapa? Karena jikalau kita memeriksa seluruh kitab suci dan kita mencermati kisah-kisah di mana Tuhan memanggil seseorang untuk menjadi hambanya, entah itu untuk menjadi nabi atau rasul atau imam, kita selalu melihat satu hal yang sama, yakni ketika Tuhan memanggil mereka, mereka sedang berada di dalam keadaan atau mereka sedang bekerja. Petrus dan Andreas dipanggil sedang kerja. Musa dipanggil sedang kerja. Daud dipanggil sedang kerja. Amos dipanggil sedang kerja. Elisa dipanggil sedang kerja. Yakobus, Yohanes dipanggil sedang kerja. Matius dipanggil sedang kerja. Apakah semua ini adalah suatu kebetulan? Saya percaya tidak. Bukanlah kebetulan bahwa orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi, menjadi raja, menjadi rasul, menjadi pemberita atau penjala manusia, mereka adalah orang-orang yang sedang bekerja. Mereka adalah orang-orang yang tidak sedang malas-malasan, tidak sedang ongkang-ongkang kaki, tidak sedang tidur-tiduran saja tanpa aktivitas. Mereka adalah orang-orang yang bekerja. Apa yang kita bisa belajar dari fakta ini? Yang kita bisa belajar adalah bahwa di sini Tuhan memanggil orang-orang untuk dipakai olehnya, bukan orang-orang malas. Karena Tuhan tidak suka seorang pemalas. Tuhan tidak senang dengan seorang pemalas. Itulah sebabnya ketika dia memilih orang-orang tertentu melaksanakan misinya di dalam dunia ini, dia selalu memilih orang yang rajin bekerja. Bahwa Tuhan tidak suka orang malas ditunjukkan lewat sejumlah ayat. Misalnya Amsal 10 ayat yang ke-26. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Lalu di Amsal pasal 26 ayat 14-15. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Jadi dia tidur saja, mengulurkan tangan untuk makan, tapi pada waktu ulurkan begini, belum sempat masukkan di sini sudah ngantuk dan tidur lagi. Jadi ayat-ayat dari Amsal ini menunjukkan kecaman Tuhan terhadap suatu kemalasan. Tuhan tidak suka pemalas. Mengapa saudara? Karena Tuhan sendiri itu bukan pemalas. Tuhan sendiri adalah Tuhan yang bekerja. Di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-17, Yesus bilang begini, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bagaimana dengan setan? Jikalau Allah adalah Allah yang terus bekerja, apakah setan itu malas kerja? Banyak orang mungkin berpikir setan malas, tapi tidak. Setan tidak malas. Tuhan bertanya kepadanya, dari mana engkau? Jawab si penggoda, hamba baru saja mengembara di sana sini dan menjelajah seluruh bumi. Iblis menjelajah seluruh bumi. Ini berarti bahwa iblis juga bukanlah pribadi yang malas. Iblis bikin apa? 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Tuhan itu bekerja, iblis pun bekerja. Kalau saudara malas bekerja, saudara itu makhluk aneh. Kenapa? Karena tidak mirip Tuhan, tidak mirip setan juga.
Karena Tuhan bekerja, setan bekerja. Maka manusia yang malas-malasan itu menjadi makhluk yang aneh. Camkan ini saudara-saudara, Tuhan tidak suka atau Tuhan benci dengan pemalas. Tuhan tidak mau memanggil seorang pemalas, dan Tuhan tidak mau memakai seorang pemalas. Itulah sebabnya semua yang dia panggil, semua yang dia pilih, seperti yang kita sudah lihat tadi, adalah mereka yang sedang bekerja atau yang rajin bekerja. Dalam pulpit commentary dikatakan, but never calls an idle man. Allah tidak pernah memanggil orang yang malas. Bahkan seorang lain pernah mengatakan kata-kata ini. Berdasarkan pengalaman kita, kita dapat mengatakan bahwa hanya ada satu macam orang yang berguna, mereka yang rajin. Seorang pemalas dibenci. Seorang saudara pernah mengatakan bahwa iblis pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap orang yang malas. Jika ada orang yang tidak berguna di muka bumi, dia pasti adalah seorang yang malas. Allah tidak akan menggunakan seorang pemalas. Setiap orang yang digunakan Allah berjeri lelah dan bekerja dengan rajin dalam pelayanannya. Karena itu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang telah beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, maka kita harus menunjukkan kerajinan kita dalam seluruh aspek hidup kita yang positif. Karena itu bagian dari iman kita. Jikalau seorang Kristen adalah seorang guru, maka dia haruslah menjadi guru yang rajin. Jikalau saudara adalah seorang pegawai atau seorang karyawan di kantor, maka saudara harus menjadi pegawai karyawan yang rajin bekerja. Tidak boleh bermalas-malas. Jikalau saudara adalah siswa atau mahasiswa, maka jadilah siswa dan mahasiswa rajin belajar. Karena Tuhan tidak suka pemalas. Jikalau saudara adalah pengusaha, saudara adalah pedagang, maka jadilah pengusaha atau pedagang yang rajin bekerja. Karena Tuhan suka anak-anaknya rajin. Jikalau saudara seorang petani, seorang nelayan, jadilah petani dan nelayan yang rajin. Jikalau saudara adalah sopir atau tukang ojek atau apa saja, jadilah pekerja-pekerja yang rajin. Ada banyak orang Kristen yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah, tapi bekerja secara malas-malasan. Mereka tidak sadar bahwa menjadi seorang PNS atau ASN itu juga adalah pelayanan kepada Tuhan yang harus menunjukkan kerajinan di dalam bekerja. Berapa banyak pegawai yang hanya masuk kantor absen setelah itu hilang. Dalam semua aspek hidup kita, bidang apa saja, kita harus menunjukkan kerajinan kita. Lebih-lebih lagi apabila Tuhan memanggil saudara dan mempercayakan kepada saudara sebuah pelayanan rohani. Misalnya dengan menjadi pendeta, dengan menjadi penginjil, menjadi majelis atau tim pelayanan, atau pengurus-pengurus komisi-komisi departemen-departemen tertentu di dalam gereja. Saudara bekerja melayani Tuhan, saudara adalah pekerjanya Tuhan, pekerja Kristus, maka harus menunjukkan kerajinan di sana. Semua yang melayani Tuhan tapi melakukannya dengan malas-malasan perlu sadar akan hal ini dan menjadi bertobat dari hal itu. Ingatlah, semakin engkau rajin di dalam pelayanan, Tuhan akan terus memakai engkau. Tapi sebaliknya, kalau engkau malas, maka Tuhan akan mencabut kepercayaan untuk melayani itu dari engkau dan bisa diberikan kepada orang lain. Tuhan suka dengan orang yang rajin, orang yang giat, yang melayani Tuhan sebagai seorang pekerja.